ini sebagai pemilik dari bengkel jasa Surya Motor dan toko spare part. Selamat sore Bapak. Sore. Dan Bu. Selamat sore. Mungkin pertama kita perlu tahu dulu seberapa lama sih menjalankan usaha bengkel jasa Surya Motor ini? Kurang lebih 20 tahun. Dari 2005 ya. 2005 sampai 2025 ini 20 tahun. Sudah lama ya? Ya belum jane. Merasa. Mungkin pertama-tama Pak boleh diceritakan background atau usaha yang Bapak tekuni sampai sekarang ini Pak? Iya, karena dulu saya memang apa ya, senang dalam itu otomotif dan senang sekali menjadi montir atau bengkel. Jadi ya sampai sekarang ya saya tekuni. Berarti kalau background pendidikannya dulu, SD. Saya cuma SD. Angkatan SD. Kemudian Kursus. ikut kursus. Selanjutnya kursus di Aquarius. Berarti dapat ilmu perbengkelan otomotif itu dari kursus. Dari kursus itu caranya ilmu dasar lah. Tapi kalau awalnya Bapak emang sudah mulai. Saya sudah ya seneng dan itu otomotif. Katanya dulu tempat Bapak untuk kursus itu cukup jauh ya Pak ya dari rumah? Ya sekitar 18 kilo sampai 19. Untuk alat buat kendaraannya? Transportasinya Iya. naik Bis. bus ya. Pernah Angkutan sekali, umum bus. sekali atau dua kali Dua nyepeda kali itu. nyepeda, 3 Sekitar kali. hotel ya. Tapi serasa berat sekali. Iya. Enggak kuat. Berarti dulu belum ada kendaraan sendiri. Belum. Belum punya motor di tontel. Itu tahun berapa Pak kursus? Kursusnya sekitar 9 ya, 9 berapa? 12 tahun, 70 berarti ya 90 belum 86 85. Itu Bapak di umur berapa itu Pak? Apa memulai kursus itu? Nek tamat SMP itu kira-kira umur berapa ya? 15. Pokoknya teman saya sing sekolah itu tamat SMP lalu saya kursus 16 17 ya. 16 17. Jadi Bapak lulus dari SD itu Pak, apa ada kendala apa yang Bapak nggak melanjutkan sekolah gitu? Ya karena kendalanya nggak ada biaya. Nggak ada biaya, Ya, orang perekonomian. desa. perekonomian ya. Orang desa perekonomiannya ya kalau buat sekolah itu Dasarnya Jadi Bapak itu lulus SD itu langsung kerja apa kursus dulu? lulus Membantu SD orang tua. membantu orang tua. Membantu orang tua dulu. Lalu sudah agak besar kursus baru bekerja. kursus lalu kerja serabutan dulu lah di rumah, belum mencari kerja, belum dapat. Lalu dapat itu di toko underdeal dan bengkel lah pas Pak kode kartu saya toh. Kan pada waktu itu kan masih sulit ya Pak, putus sekolah kemudian harus membantu orang tua itu apa yang buat Bapak waktu itu tuh tetap semangat buat kayak tetap melanjutin kursus terus cari kerja dan lain-lain itu? Waktu itu karena ekonominya sulit ya tetap punya keinginan kerja dan punya uang. Jadi saya terus bersikuat untuk kursus itu lalu mencari pekerjaan yang saya inginkan itu pas di bengkel dan underdeal. Setelah kursus Bapak kan sempat bekerja Pak Iya. di suatu tempat itu udah langsung membuka bengkel apa belum Pak? Ya belum itu Belum, masih ikut orang itu di toko underdeal itu sekitar 10 tahunan. Lalu pindah ke bengkel Surya Motor. Nah, lalu dari punya di situ keinginan bengkel. punya keinginan mau buka sendiri. Ya karena itu pelanggannya mengikuti saya itu untuk mendorong kuat untuk buka sendiri. Jadi
coro pikirannya pasti laku ini pelanggan ikut saya lagi. Iya. Mungkin ya Pak, selama Bapak bekerja di bengkel orang, mungkin pengalaman atau pelajaran yang baik buat Bapak itu apa sih? Ya itu menambah ilmu itu perbengkelan itu Sama dari itu, senior-seniornya, onderdil itu. ya. Oh, Tahu sama tentang onderdil. onderdil. Berarti yang nggak bapak dapat di kursus itu bisa didapat Dapat di Di bengkel bengkel itu. itu yang tempat saya kerja. Malah lebih banyak di tempat kerja langsung praktek. Untuk praktek ya. kalau di kursus cuma teori Cuma dulu. teori, prakteknya kan motornya satu tok itu wes gitu. Nah, yang membuat bapak kuat dan semangat menjalani kursus dengan jarak segitu toh Pak? Ya karena punya keinginan itu cita-cita mau kerja jadi bengkel. Memperbaiki ekonomi lah. Jadi cita-citanya ya saya harus kerjalah untuk membahagiakan orang tua kan. Kalau nek wis kerja kan orang tua ya seneng. Iya Pak. Karena kerja orang nganggur lah istilahnya. Kemudian kan setelah bekerja di bengkel ikut dengan orang istilahnya itu 10 tahun itu bapak kan yang membuat bapak memutuskan membuka bengkel sendiri itu awalnya gimana? Ya sebenarnya dari dulu awal kerja itu sudah punya cita-cita besok saya mau buka bengkel sendiri. Tapi ya yang mendorong saya kuat untuk segera buka itu ya dari pelanggan-pelanggan itu mengikuti saya. Jadi saya kuat lah saya nek buka sendiri pasti laku gitu. Berarti bapak dari awal udah ada feeling gitu kayak pelanggan-pelanggan ini ngikut bapak Iya, sudah punya kepastian. suka gitu sama kerjanya bapak ya? Iya, cocok istilah itu. Jadi saya pindah ke sana ikut. Jadi saya ya mungkin saya pindah bengkel lagi, ikut lagi. Terpaksa ya itu buka sendiri. Nah pada saat Bapak membuka bengkel dari nol kan Pak ya, apa sih tantangan terberat Bapak yang mulai usaha dari nol? Ya, Pernah berpikir untuk menyerah nggak Pak? ya tantangannya ada, tapi apa ya sudah kemauan nafsu kukuh ya tetap kuat. Tetap kuat. Iya, masalah biaya ya sama Sama kerja cari modal. buat Modal. beli Modal. kunci, modal ya sedikit. Modal sambil berjalan gitu modalnya. Dikelola ya. Iya, sambil Kalau modal awalnya dulu gimana pak? modal awalnya ya itu ngontrak dulu, ngontrak tempat, jual motor, Buat modal. buat modal, sisanya buat motor lagi yang lebih murah Oh. buat transportasi wirawiri lah istilahnya. Berarti dulu modal awal jual motor itu buat kontrak sama Buat beli kontrak peralatan. sama beli peralatan. Ya itu ada onderdil ya nyempil sedikit-sedikit gitu. Kenapa sih usaha Bapak tuh bisa bertahan sampai 20 tahun ini Pak? Apa sih yang membuat bengkel Bapak ini bisa bertahan? Ya Entah karena kualitas mungkin Pak atau apa? itu kalau kualitas nggak tahu, yang menilai yang pelanggan lah. Nah, Menilai pokoknya pelanggan dan kualitas. sini ya cuman Pelayanan. menjaga pelayanan supaya Pelayanan. pelanggan tidak kecewa. Apapun lah ya saya berbuat bisa garansi. Mungkin melihat ke belakang ya Pak, tentang melihat ke belakang tadi tentang perjalanan Bapak yang sangat memotivasi. Mungkin hal apa yang paling Bapak syukuri dari perjalanan yang panjang ini Pak? Ya alhamdulillah dari awal Baik. sampai sekarang ya ada perkembangan. Ya tadinya onderdil sedikit, sekarang sudah banyak. Tadinya pelanggan sedikit ya sekarang sudah banyak. Anak Alhamdulillah buah, lancar. kemudian sendiri sekarang udah ada anak buah. Ya. Alhamdulillah. Anak-anak udah sampai Nah, kuliah. Anak-anak ya. besar. Ini Pak, Bapak kan udah mulai usaha berapa tahun Pak ya? Jadi mulai dari nol, banyak keluh kesahnya, banyak perjalanan yang jatuh bangun. Bapak punya pesan apa gini Pak? Apa ada pesan buat anak-anak muda yang di luar sana yang mau buka usaha? Karena hidupnya itu kayak merasa sulit banget buat buka usaha gitu loh, kayak merasa ada beban tersendiri, entah takut. Entah apakah Bapak punya pesan dan motivasi buat anak-anak muda yang di luar sana Pak? Iya,
sekarang kalau mau buka usaha ya punya keinginan yang kuat, punya cita-cita yang mantep lah itulah ya. Yuk terus menyenangi yang apa yang diinginkan buka usaha itu. Itu hobi Pak ya. Iya, dan jangan lupa berdoa lah ya. Jangan lupa berdoa. Niat yang pertama Pak. Niat. Iya. Senangi apa yang kita tekuni ya. Iya. Oke, mungkin itu pesan dari Bapak Darus untuk anak-anak muda yang ingin mulai usaha. Itu yang pertama niat, kemudian harus ada usaha, kemudian senang ya dengan apa yang akan dilakukan usahanya. Yang terakhir itu harus ada doa. Jadi terima kasih Bapak Darus dan Ibu Misani ceritanya yang sangat memotivasi kita pada hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih sudah berbagi cerita yang luar biasa. Semoga cerita Bapak dan Ibu bisa menginspirasi banyak orang. Amin.